Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi sharing fisika kita. Kemarin sudah sampai dengan bagian yang keempat. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang kelima. Ya, di bagian yang keempat kita telah menjelaskan tentang atau membuat kesimpulan tentang rumusan dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, ya, dimana kita mendapatkan 4 buah rumus, ya, rumusan yang saling kait mengkait, ya, satu kesatuan, ya, yang mana terdiri atas 1 buah rumus dalam GLB, ya, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, rumus ini berasal dari, ya, konsep kecepatan. V, ya, kecepatan adalah perubahan jarak, ya, persatuan waktu, perubahan jarak tempuh per satuan waktu atau per selang waktu tempuh, ya. Jadi V sama dengan delta S per delta T, atau kalau dirubah ya jadi S sama dengan V kali T. Nah, kemudian kita lanjut dengan gerak lurus berubah beraturan, ya. Kita mengenal sudah menjelaskan 3 buah rumus, ya. Rumus yang pertama, ya, adalah VT sama dengan V0 plus AT, disebut dengan rumus kecepatan 1, ya, rumus 1 GLBB atau rumus kecepatan. Nah, sedangkan yang pertama, ya, tadi, ya, dalam GLB kita sebut sebagai rumus jarak, ya, rumus jarak saja, cuman 1, ya. Sedangkan dalam GLBB ada 3. Yang pertama adalah rumus kecepatan, yang kedua adalah rumus jarak, ya. Yang ketiga adalah rumus kecepatan kuadrat atau rumus kecepatan kedua. Yang mana kita rumus kedua ini didapat dari definisi percepatan, ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per selang waktu tempuh, ya. Jadi A sama dengan delta V per delta T, ya. Kemudian delta V nya adalah VT dikurang V0, delta T nya, ya, T saja, karena T0 nya kita anggap 0, gitu kan. Nah, setelah kita olah ternyata menghasilkan rumusan seperti ini, kan. Nah, itu kesimpulannya, ya. Namanya juga kesimpulan, jadi bukan menjelaskan dari awal, gitu, ya. Kemudian yang kedua rumus jarak, ya, rumus GLBB yang kedua adalah rumus jarak. Rumus ini didapat dari grafik V versus T, ya. Nah, kemudian dengan istilahnya mengakomodasi rumus ini, ya, rumusan dari GLBB bahwa S sama dengan V kali T, gitu, ya, dimana V kali T itu ada dalam grafik V versus T adalah merupakan luas, ya, luas daerah di bawah kurvanya. Nah, dengan mengingat seperti itu, maka jarak itu secara umum jarak dalam grafik V versus T itu adalah sama dengan luas, ya, karena tentu saja sumbu V dan sumbu T ini saling tegak lurus. Jadi kalau kita kalikan, ya, jadi luas, itu kan, panjang kali lebar yang saling tegak lurus, ya. Nah, maka di sini juga sama, ya, kita dapatkan adalah trapesium, ya, bentuk trapesium atau segitiga dan segi 4 itu, ya, sehingga kita dapatkan ini, ya, hasil daripada kita menyederhanakan. Sedangkan rumus yang ketiga, ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, ini adalah gabungan dari 2 rumus ini, kan. Rumus ini diolah, gitu kan. Nah, nanti menemukan bentuk ini, ya, bentuk ini. Nah, bentuk ini adalah S, gitu kan, sehingga di sini masuknya, ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, itulah mungkin sekelumit tentang kesimpulannya, bagaimana kita bisa merumuskan keempat persamaan inti ini, ya.
Jadi tolong dipahami gitu ya, dipahami. Sebab dari paham kita akan ingat gitu ya. Jadi jangan dibalik ya. Ingat dulu baru paham, tapi paham dulu baru ingat gitu kan. Itu akan lebih baik, lebih efektif. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari gerak lurus berubah beraturan ya pada bidang vertikal gitu kan. Ada 3 ya. Pertama gerak vertikal ke atas disingkat GVA ya. Yang kedua gerak vertikal ke bawah atau GVB. Yang ketiga adalah atau yang terakhir gerak vertikal jatuh bebas, kita sebut GVJB ya. Kemudian tentu saja gerak vertikal ke atas itu adalah GLBB vertikal maksudnya ya. Gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal yaitu ke atas ya. Maksudnya vertikal arahnya ke atas dengan kecepatan awal dan mendapatkan perlambatan gravitasi bumi ya. Sehingga kecepatannya berkurang hingga mencapai 0 atau berhenti sejenak ya. Untuk selanjutnya bergerak GLBB lagi ke bawah dengan percepatan gravitasi yang sama. Itu ya. Nah, sehingga kalau diidentifikasi ya, gerak vertikal ke atas itu ya pertama gerak dengan kecepatan awal, nanti setelah mencapai atau setelah habis kecepatannya ya, karena dikurangi terus oleh percepatan gravitasi, nah maka kecepatannya mencapai 0. Setelah itu dia akan jatuh lagi tanpa kecepatan awal yang disebut dengan GVJB atau gerak vertikal jatuh bebas ya. Nah, jadi catatannya pada umumnya GVA akan berlanjut dengan GVJB ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah atau GVB ya. Nah, ini adalah gerak GLBB ya. Vertikal ke bawah dengan kecepatan awal yang mendapat percepatan gravitasi bumi ya, atau dipercepat dengan percepatan gravitasi sehingga kecepatannya bertambah ya, hingga mencapai dasar atau tanah itu kan. Nah, sedangkan gerak vertikal jatuh bebas adalah kebalikan dari yang di atas ya. Maksudnya ada kebalikan di situ lawannya ya. Jadi gerak GLBB dalam arah vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, kalau tadi dengan kecepatan awal ya. Nah, ini dan akan mendapat percepatan gravitasi bumi sehingga kecepatannya bertambah hingga mencapai dasar atau tanah ya. Nah, itu kita lanjutkan dengan perumusannya ya. Pertama, rumusan gerak vertikal ke atas atau GVA ya. Catatannya ya, komponen yang dimiliki pertama adalah kecepatan awal V0 tentunya. Yang kedua adalah percepatan gravitasi bumi yaitu negatif G. Kenapa? Karena karena si gerak ini kan ke atas, jadi melawan gravitasi sehingga percepatan gravitasi bernilai negatif ya. Yang ketiga, ketinggian maksimum nanti akan dicapai ya. Kita simbolkan Hmax ya. Ini dicapai ketika kecepatan sudah mencapai 0 atau hilang ya. Kemudian yang keempat adalah kecepatan saat mencapai titik maksimum, Hmax adalah 0 ini kan. Kemudian yang kelima, jarak diubah, jarak S ya, simbol S diubah dengan H itu ya. Nah, itu saja. Kemudian bagaimana dalam aplikasinya ya, kita menggunakan rumus 1 GLBB dulu ya. Nah, tinggal aplikasikan saja ya. V0 ada, kemudian percepatan jadi negatif G kan, sehingga kita ubah rumusnya menjadi VT sama dengan V0 min ya GT ya. Jadi A berubah menjadi negatif G gitu ya. Itu satu perubahannya. Kemudian rumusan kedua GLBB bagaimana gitu ya. Nah, rumusannya yang ini kan, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Kita sudah ini berarti ini akan berubah ya, A menjadi setengah negatif G itu. Nah, jadi S diganti dengan H, kemudian
A diganti dengan negatif G. Jadi H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat.